Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Yang mana di sini informasi yang akan kami sampaikan cukup penting tentunya untuk Bapak Ibu simak ya. Jangan sampai terlewatkan informasi ini. Judulnya adalah terkait dengan peluang untuk P1, P2, P3 tanpa penempatan jika belum resum ya di SSC-ASN dan ijazah tidak linear. Otomatis kalau ijazah tidak linear berarti kemarin Bapak Ibu tidak bisa resum dan berarti Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan atau tidak lulus P3K Guru 2022. Kebetulan Bapak Ibu ini adalah P1, P2 atau P3, berarti masuk dalam kategori pelamar prioritas. Ini yang akan kita kupas kira-kira bagaimana sebenarnya peluang di P3K 2023 mendatang. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu memperhatikan entrian data Dapodik Bapak Ibu, terutama bagi pelamar P1, P2, P3 dan pelamar umum. Jadi yang diperhatikan di Dapodik atau di Info GTK versi terbaru, yang pertama itu adalah beban mengajar Bapak Ibu ya. Kemudian pendidikan formal mulai dari ijazah SD sampai ijazah S1. Di sini sudah ada yang bertanya, Assalamualaikum Bapak Ibu guru, izin bertanya, ada yang sudah buka Info GTK, kok jam mengajar saya tidak terbaca ya? Padahal di aplikasi Dapodik operator ada jam mengajar 24 jam dan ijazah linear. Yang lain gimana? Mohon infonya. Langsung admin jawab, untuk saat ini karena untuk Info GTK Bapak Ibu perlu ketahui itu sudah masuk dalam versi terbaru. Dan untuk saat ini tidak ada yang valid Bapak Ibu ya, masih error. Jadi tidak usah khawatir, penarikan data dari Dapodik itu belum sempurna Bapak Ibu ya, sehingga menyebabkan beberapa data di Info GTK itu kurang bagus atau invalid. Tidak usah khawatir karena Info GTK masih dalam tahap perbaikan dan pengembangan ke versi yang lebih baru Bapak Ibu ya. Nantilah kalau misalkan Info GTK sudah valid, baru Bapak Ibu login ulang ke Info GTK-nya masing-masing seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk rekan-rekan guru sekalian. Kemudian di Info GTK atau di Datadik, Bapak Ibu wajib memperhatikan beban ajar. Beban ajar Bapak Ibu apakah ada terdata di Datadik PD Datadik dan Info GTK, itu sebaiknya diperhatikan juga Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, di sini ada informasi dari tim database Kemendikbud. Di sini mengatakan mau tanya Pak, kalau yang K2 dan P3 yang belum resum karena gak linear, ijazahnya misalnya bahasa Arab, ngajar PAI di SD, apakah masih ada harapan untuk ikut di formasi 2023? Nah, kemudian dijawab oleh tim admin database Kemendikbud, selama tidak linear maka tidak bisa ikut seleksi. Nah, ini yang sangat berbahaya bagi pelamar P1, P2, P3 yang belum lolos P3K di tahun ini, di tahun 2022. Karena di P3K 2023 nantinya tetap mempertimbangkan yang namanya linearitas Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di P3K 2023 nantinya ijazah Bapak Ibu itu tidak linear, tidak linear dengan mapel yang akan dilamar, maka selama itu pula Bapak Ibu tidak bisa ikut seleksi. Nah, jadi usahakan bagaimana Bapak Ibu nantinya ijazahnya itu mudah-mudahan ya bisa linear ya, karena kuncinya ada di linearitas. Kalau ijazah kita tidak linear dengan formasi yang ada, maka secara otomatis kita tidak bisa mendaftar dan otomatis kita tidak bisa lagi resum Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu itu adalah P1, P2, P3 Bapak Ibu ya. Nah,
kecuali kalau misalkan jika ijazahnya diganti PGSD apakah bisa ikut. Dijawab oleh tim database Kemendikbud, bisa. Terima kasih, alhamdulillah, berarti masuk formasi 2023 ya. Dijawab lagi oleh tim database Kemendikbud, bisa ikut seleksi. Nah, misalkan ya ada seorang guru hendak melamar mapel guru kelas SD. Ijazahnya anggaplah bahasa Inggris. Nah, itu kan tidak linear, berarti tidak bisa ikut seleksi. Tetapi ternyata si A ini juga memiliki ijazah PGSD karena sudah kuliah kembali. Maka silakan ijazahnya itu diganti di Dapodik, Bapak Ibu ya. Ijazahnya itu diganti di Dapodik, kemudian dimasukkan ijazah PGSD. Kan linear nantinya. Kalau sudah linear, maka bisa ikut seleksi. Nah, seperti itu ya. Peluang bagi P1, P2, P3 yang belum resum dan tidak linear itu diusahakan linear, Bapak Ibu ya, karena menurut tim database Kemendikbud selama tidak bisa linear maka tidak bisa ikut seleksi. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu guru yang terhormat. Nah, di sini Bapak Ibu perlu memperhatikan poin B ya. Di sini poin B, kami lingkari dua. Di sini dikatakan peserta P3K yang tidak lolos dengan keterangan TP. Di sini dikatakan TP adalah tidak ada penempatan. Artinya lulus namun belum ada penempatan. Mereka dinyatakan lulus karena nilai mereka di atas passing grade. Nah, jadi kalau ada yang bertanya apa sebenarnya makna daripada TP? Kalau kepanjangannya, TP itu adalah tidak ada penempatan. Tetapi Bapak Ibu itu dinyatakan lulus namun belum ada penempatan. Mereka dinyatakan lulus karena nilai mereka di atas passing grade. Dan itu juga berlaku bagi peserta P3 yang mendapat keterangan TP, sebenarnya lulus tetapi tidak mendapatkan penempatan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan bisa diakomodir nantinya di P3K 2023. Kemudian dari salah satu pejabat Kemendikbud ada yang bertanya, dalam rangka move on ini ngapunten ya, kapan lini masa mulai pembukaan P3K tahun 2023? Matur suwun. Kemudian langsung dijawab oleh pejabat Kemendikbud, April Mei. Jadi Bapak Ibu siap-siap di bulan April Mei. Maka dari sekarang karena ini sudah bulan Maret 2023, sebaiknya Bapak Ibu segera memperbaiki kualitas data Dapodik Bapak Ibu agar nantinya data Dapodik Bapak Ibu itu tidak bermasalah. Tidak bermasalah sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti P3K 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, di sini dikatakan Dirjen Nunuk pastikan 3043 P1 akan diangkat, P3K tidak tergeser. Nah, dilansir di jpnn.com di sini dibahasakan bahwa para guru honorer lulus PG dalam seleksi P3K 2021 atau prioritas 1 P1 yang penempatannya dibatalkan itu sudah bisa bernapas lega. Nah, dikatakan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Ibu Nunuk Suryani, 3043 pelamar P1 yang penempatannya dibatalkan akan diprioritaskan pada P3K 2023. Wow ya, ini tentunya menjadi kabar baik bagi 3043 pelamar P1 Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Nah, di sini dikatakan pembatalan itu terang Dirjen Nunuk merupakan bagian dari proses yang sesuai aturan, yakni proses sangga dalam seleksi. Ada 4 poin penting kata Nunuk yang perlu dipahami. Pertama, pembatalan yang terjadi adalah bagian dari proses sangga dalam seleksi. Pada dasarnya yang dibatalkan hanya penempatan, bukan kelulusannya ya, terang Ibu Nunuk di Jakarta. Kemudian di sini dilanjutkan lagi. Kedua adalah para pelamar tersebut tetap berstatus P1 Bapak Ibu ya. Artinya tetap diprioritaskan menjadi ASN P3K. Kemudian yang ketiga, para pelamar tersebut akan otomatis diikut sertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1 ya. Kemudian yang keempat, pelamar tersebut tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Nah, jadi ini ada 4 kebijakan yang sangat berpihak kepada pelamar P1 yang kemarin dibatalkan penempatannya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.